Hai semuanya, selamat datang kembali di channel resmi Duta Film Kediri. Pada konten sejarah, biasakan untuk menonton video sampai selesai agar tidak muncul kesalahpahaman. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan masa mendatang. Tanah Jawa tentu tidak lepas dari legenda dan cerita-cerita bersejarah. Kali ini, kami beserta tim sedang berada di lereng Gunung Kelut, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, tepatnya di Sumber Banteng. Sumber Banteng adalah sebuah sumber yang berada tepat di lereng Gunung Kelut. Nah, ada apakah di sana? Benarkah cerita tentang keberadaan situs di lereng Gunung Kelut ini masih sangat terjaga keasliannya? Bersama seorang narasumber sekaligus budayawan, Bapak Toto Widiarto akan menjelaskan secara gamblang tentang Sumber Banteng. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang sahabat-sahabat pecinta dari channel Duta Film Kediri. Kali ini saya ada di Desa Sempu, adalah desa terakhir dari Kabupaten Kediri, di mana di sini ada sebuah situs yang bisa dikatakan situs bukanan, tapi situs ini adalah situs alam. Namanya adalah situs Sumber Banteng, di mana situs Sumber Banteng sampai saat ini sangat sakral dan sangat dikeramatkan oleh beberapa warga, baik warga dari kota Kediri, warga dari manapun, yang memang betul-betul sakralnya itu ada sejarah yang masih belum terkuak. Dan ini sangat menarik bagi saya karena saya baru pertama kali saya ke Sumber Banteng ini atas arahan dari teman saya, Mas Robert, yang juga pengelola dari Cafe Sempu, wisata Sempu, dan saya sangat terkagum dan saya sangat mengagumi semua apa yang ada di lereng-lereng ini, di lereng-lereng Gunung Kelut ini, yang semuanya ini mengandung suatu daya magis yang luar biasa. Jadi untuk sahabat-sahabat Duta Film Kediri, saya akan menguak sejarahnya, walaupun sejarah itu tidak punya referensi, tidak punya folklore, tapi saya berusaha keras untuk menguak sejarah ini. Sumber Banteng, ya, dikatakan sumber. Sumber itu adalah tempat air yang sangat bersih. Kenapa disebut Sumber Banteng? Karena di sini dulu, pada zaman kerajaan, pada zaman ratusan tahun, bahkan bisa 1000 tahun, kawasan ini adalah tempat minumnya para hewan-hewan liar, di mana dari Gunung Kelut seperti kera, seperti kijang, seperti banteng, seperti apapun, ini semua minumnya di sini. Karena apa? Sebelum manusia menemukan sumber ini, hewan lebih tahu terlebih dahulu. Inilah perbedaan antara manusia dengan hewan. Hewan lebih sensitif daripada manusia. Karena apa? Sumber ini memang merupakan sumber yang luar biasa, yang memiliki oksigen yang luar biasa. Disitulah kemudian seluruh area Gunung Kelut ini kalau minum selalu di sana itu, ya, yang disebut sumber. Oleh karena penduduk menamakan Sumber Banteng, kenapa tidak menamakan dia Sumber Nogo atau sumber apa saja? Karena yang diperlihat pada waktu penduduk yang di sini, banyak banteng yang minum di sini. Lah, berkaitan dengan sejarah Sumber Banteng itu sendiri, memang ini ada salah satu mitos, ya, katakan ini mitos. Ada lagi yang saya katakan sebagai tempat berkemahnya para raja-raja pada zaman kerajaan Kediri. Areal perburuan yang sekian puluh hektar
ya, di lereng Gunung Kelut, dengan ditumbuhi pohon-pohon beringin, dengan ditumbuhinya semak-semak belukar yang sangat luar biasa. Ini membuat suasana keindahan yang luar biasa. Inilah kemudian areal ini disebut dengan area Krapyak. Area Krapyak adalah area perburuan untuk para raja-raja pada zaman dinasti Sri Aji Jayabaya. Mungkin di atasnya juga, mungkin sebelum itu juga ini merupakan suatu perburuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Perburuan tidak usah bersusah payah naik gunung turun. Karena apa? Setiap saat hewan-hewan seperti kijang, seperti juga ular, seperti celeng, seperti banteng, semua ya, yang namanya hewan-hewan, yang ini juga disebut alam fauna, hewan-hewan semua ini minumnya di sini. Jadi mereka hanya perlu panas saja sambil membidik, tidak perlu terus berasa ke sana kemari. Dan oleh karena itu, karena ini disebut Krapyak, artinya tempat perburuan para raja-raja pada zaman dahulu, maka area ini juga disebut dengan area perburuan para raja. Jadi ini memang sangat signifikan kalau kita kembali flashback kepada zaman-zaman dulu. Dan saya lihat di sini ini aja ada sebuah tanaman nanas yang berhektar-hektar. Ini juga nanas itu mengandung filosofi. Jadi kalau kita melihat gebyok-gebyok zaman dulu, gebyok itu tidak bisa lepas pada masuk kori, pada masuk pintu, itu mesti ada gambar nanas. Dan nanas itu ternyata embrionya dari Gunung Kelut. Inilah yang dibuat acuan untuk para raja-raja zaman dulu. Semua gebyok, semua bentuk apapun, itu mesti ada gambar nanas. Kalau Anda melihat gebyok-gebyok zaman dulu, itu tidak bisa lepas dari gebyok yang bergambar nanas. Dan kenapa nanas itu dibuat simbol oleh raja-raja zaman dulu, oleh raja-raja Jawa pada khususnya? Ini memang mengandung satu filosofi yang luar biasa. Nanas itu sejak mulai pentil, ya toh, sampai nanas itu besar, itu tetap punya mahkota, ya. Mahkotanya itu seperti itu loh. Jadi seluruh tumbuhan di daerah apapun, nanas itu adalah salah satu simbol sindiran kepada orang Jawa bahwa nek wong Jawa itu lahir procot itu bermahkota. Kayak nanas itu loh delok lah kayak ngono itu loh. Makanya saya lihat di sini loh, ini luar biasa nih. Karena apa? Korelasinya dengan raja-raja Jawa. Oh ternyata embrionya dari sini, dari Sentu. Saya lihat tadi tanaman nanas berhektar-hektar. Oh ternyata ini memang embrionya dari sini. Lah simbol nanas itu sendiri kemudian dibuatlah suatu sandi. Iki wong Jawa, nah, tidak akan terkalahkan kepada bangsa lain. Karena apa? Aku lahir procot sudah bermahkota. Ojo coba-coba yang ngelawan wong Jawa, ngono ceritane kan ngono. Lah, untuk dan oleh karena itu, kita itu tetap berpedoman kepada mikul dhuwur mendem jero. Apapun kita itu sebagai DNA daripada suku Jawa, Raja Jawa, mangan di Pulau Jawa, nelek Pulau Jawa, ngisi Pulau Jawa. Ya aja pisan-pisan lah. Sing jenenge punden ya kudu diramut, bumi pertiwi ya kudu dianu sebagai apa namanya ikon memayu hayu ning bawana. Jangan sok-sokan. Ya kita harus berterima kasih kepada bumi yang setelah menghidupi kita. Bumi yang kita pijak ini ya bumi Jawa. Leluhurku ya wong Jawa, pundenku ya wong Jawa. Ya sedikit banyak kalau di sini pada umumnya Jumat Pahing katakan. Ini ada sebagian besar penduduk yang masih ururi Budojo nyadran di Sumber Banteng. Jadi kembali ke flashback kepada zaman-zaman apa yang sudah saya katakan tadi sebagai sumber yang punya mineral tinggi, yang punya oksigen yang luar biasa. Hewan itu lebih tajam daripada manusia. Jadi hewan-hewan zaman dulu itu di samping dia itu minum air dari Sumber Banteng ini, juga mereka itu apa namanya menyerap air itu juga untuk tombo, untuk sakit. Jadi karena apa? Sumber ini sudah dilalui beberapa akar-akaran, berapa ratus akar-akar di sini,
katakan di sana turun hujan, hujan turun melalui pori-pori bumi diserap oleh akar-akaran ini, dan akar-akaran itu kan mengandung obat. Sehingga sumber ending terakhir dari sumber Banteng ini adalah sumber yang sudah terkontaminasi dengan obat akar-akaran seperti itu. Saya lihat itu ya, banyak itu akar apapun ya, herbal. Nah, ini sudah terlalui oleh sumber-sumber dari atas, kemudian endingnya ya sumber Banteng. Makanya pada zaman dulu kalau orang-orang di sini misalnya sakit, wis sampeyan ono sumber Banteng ono, nyuwun sewu njaluk ambek sing gawe urip ya sembuh. Karena apa? Logikanya itu ini sudah terkontaminasi dengan akar-akar obat, sehingga apa? Sumber ini merupakan sumber yang tidak bisa dipersamakan dengan sumber yang lain, karena ini hutan sangat lebat, banyak tumbuhan herbal yang sudah dilalui air. Kemudian air ini menjadi air yang banyak manfaatnya, terutama banyak kandungan-kandungan obat ini. Jadi kita itu menjelaskan secara ilmiah, jadi ojo wah sakral mergo diobongi bukan itu ya. Jadi semua itu ada korelasinya dengan media dengan obat-obatan herbal, dengan obat-obatan kedokteran itu juga ini. Saya lihat ini banyak sekali tumbuhan herbal ini. Dan di sini pula ya, secara Cokro-Manggilingan kalau orang Jawa itu walaupun ribuan tahun yang lalu di sini banyak mesanggrah raja-raja dari Kediri mesanggrah di sini melakukan perburuan, dan ini juga disebut yang namanya alas Krapyak. Semua gunung itu mesti ono alas Krapyak. Alas Krapyak itu dikandung maksud bahwa Krapyak itulah dulunya dibuat perburuan, soalnya di kene nggone kewan, nggone sumber sing gelek di ombe karo kewan-kewan itu. Seperti Gunung Arjuna, hutan Krapyaknya di Sumber Nagan. Kemudian kalau di Trawas, Mojokerto, hutan Krapyaknya ada di Desa Trawas. Ya, kalau di Gunung Kelut, Krapyaknya ya di sini. Ini. Makanya kalau saya lihat di situ itu ada sebuah yang dikelola oleh Mas Robert sebagai orang yang selalu aktif di dalam lingkungan hidup. Ya kembali lagi. Dulunya ini tempat perkemahan para raja, sekarang kembali kepada Cokro-Manggilingan dengan durasi 1000 tahun. Cukul mana Mas Robert nggawe seperti itu. Jadilah sekarang untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Dekene biyen leluhurmu tahu camping. Lah saiki cukul awakmu. Nah, secara tidak sengaja atau bagaimana, secara Cokro-Manggilingan, secara perputaran waktu jadilah seperti yang Anda saksikan di kafe itu tadi. Tempatnya sangat rindang karena dulunya juga para raja-raja bercamping di situ. Nek kene nek saiki carane camping nek biyen mesanggrah. Nek mesanggrah itu kasdina rong dina sak wulan begitu. Banyak nayaka praja yang mengiring dan sebagainya. Saya kira cukup sinopsis saya untuk menceritakan tentang sumber Banteng. Semoga para pemirsa dari Duta Film Kediri bisa mencerna, bisa mengambil manfaat, dan ini bisa dijadikan suatu edukasi untuk para mahasiswa, para budayawan sebagai referensi. Terima kasih, sampai jumpa di channel yang lain. Rahayu. Demikian penuturan dari Pak Toto Widiarto tentang sumber Banteng. Apabila Anda suka, silakan dukung kami dengan menekan tombol like, share videonya ke teman-teman, dan tinggalkan jejak dengan berkomentar. Subscribe channel kami untuk dapat mengikuti video berikutnya ya. Pekerjaan yang mudah bagi Anda, namun membawa pengaruh besar bagi perkembangan channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
umatnya kemaruan ikan aksi kiran. Wata ikan ang kue king palu watuan sila yang matari. Berede.